selamat datang di Alenia Merangkai Kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Peran dan eksistensi santri sudah tidak diragukan lagi. Banyak sekali pemimpin besar yang lahir dari kalangan santri. Sebagai kampus Islam negeri, UIN Raden Intan Lampung tentunya mengambil peran penting dari seorang santri dengan menghadirkan lingkungan pesantren di dalam kampus Nan Asri. Nah, untuk itu episode kali ini kita akan berbincang mengenai serba-serbi jadi mahasantri yang ngampus, yang ngaji, ya juga berprestasi. Tentunya dengan narasumber kita, seorang mahasantri yang berprestasi dan saat ini sudah mengabdi sebagai mu'alimah atau pengurus ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Ini dia Sofia Aulia. Halo Sofia. Hai. Oke, gimana kabarnya Sofia? Alhamdulillah sehat. Oke, gimana nih? Sekarang aktivitas Sofia apa sekarang? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Aulia. Saya salah satu mahasiswi bimbingan konseling pendidikan Islam semester 5. Aktivitas saya kali ini saya tergabung atau menjadi salah satu bagian dari pengurus Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Oke, wah jadi Sofia ini sekarang dulunya adalah mahasantri dan sekarang sudah menjadi pengurus Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Wah, keren ya Sofia. Nah, kalau ngomongin ma'had, ngomongin santri nih, awal mulanya itu Sofia sebagai santri itu gimana sih pengalaman pertamanya? Kalau berbicara tentang pengalaman sangat banyak, tidak bisa diceritakan satu persatu jelasnya. Awal mula menjadi santri cukup berbeda karena menurut Sofia sendiri bertepatan dengan pandemi COVID-19. Jadi biasanya atau tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan selayaknya pembelajaran secara offline atau yang dilaksanakan halaqah taklim, muhadharah, sebut tarub dan lain sebagainya. Tapi di angkatan Sofia dimulai dengan pembelajaran secara online ya di rumah masing-masing, halaqah taklim kita secara virtual, muhadharah. Berarti halaqah subuh itu juga by virtual gitu ya, itu menantang sekali ya. Sangat-sangat. Terus muhadharah juga itu dilaksanakan secara virtual. Iya. Jadi challenging banget untuk kita, apalagi kita dari bermacam-macam daerah ya, tidak semuanya sinyalnya, khususnya sinyal itu oke. Jadi challenging bagi kita, apalagi kita sangat berjuang untuk mencari sinyal hanya untuk halaqah, belajar dan lain sebagainya. Oke, jadi nih Sofia ini berarti salah satu mahasantri yang memang perjuangannya di awal kesan pertamanya sangat berat ya untuk jadi santri sampai akhirnya terus kuliah dan juga jadi mahasantri secara offline di Ma'had Al-Jami'ah. Nah, by the way nih ya, kalau santri, kalau khususnya mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung itu kegiatannya apa sih Sofia? Pasti teman-teman di luar sana itu penasaran apa sih kalau kegiatan akademiknya apa? Kegiatan akademik tentu yang Sofia sebutkan tadi, bahwasanya yang pertama kegiatan rutinitas sehari-hari yaitu halaqah taklim yang dilaksanakan ba'da subuh dan ba'da maghrib. Itu apa sih? Kita belajar secara tentang fikih, pengamalan ibadah-ibadah, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selain itu kajian kitab kuning yang dilaksanakan setelah Isya, jadi bersama Ustadz dan Ustazah. Apa aja sih yang dipelajari? Fikih, tauhid, akhlak. Oke, jadi ada pembelajaran sehari-hari ya, mungkin tentang pengamalan ibadah dan juga belajar Al-Quran. Dan malam harinya itu ada pelestarian, menurut aku ini salah satu pelestarian budaya Indonesia ya, untuk mengkaji kitab kuning itu tadi. Nah, kalau Sofia paling suka kitab apa sih waktu ngaji nih? Jadi Sofia selama menjadi mahasantri yang paling suka kitab akhlak. Oh, kitab akhlak. Ya, sama dong ya. Aku juga paling suka sih belajar akhlak. Sofia nggak nanya kayaknya ya. Nggak apa-apa juga ya. Oke, nah itu tadi kan kegiatan akademik ya. Seru juga ternyata, nggak membosankan ya. Nah, pasti ada kegiatan yang seru juga nih di Ma'had selain kegiatan akademik tadi. Apa sih Sofia? Kegiatan mungkin ekskul atau apa?
Oke, jelasnya kegiatan non akademik ya. Banyak sekali. Jadi Mahat tuh memfasilitasi mahasantrinya untuk mengembangkan skill yang dimiliki. Contohnya muhadharah. Muhadharah itu apa sih? Ajang atau pentas seni berpidato, berpublic speaking, karena tidak semua orang memiliki basic public speaking yang oke. Jadi sebagai latihan ladang kita untuk berlatih. Selain itu ekskul. Mungkin semua orang nggak menentu punya oh ini minatnya di public speaking gitu, mungkin dia ada tari, jadi Mahat memfasilitasi tari, desain grafis, terus hadro, masih banyak. Oke, kalau Sofia dulu ikut ekstrakurikulernya apa tuh? Untuk Sofia sendiri, Sofia lebih suka tulis menulis, jadi Sofia ikut dan public speaking, jadi Sofia ikut ke jurnalistik. Ikut jurnalis dan juga ternyata public speaking, latihan public speaking juga ya. Nah itu teman-teman, jadi kalau tinggal di Mahat ya, itu jangan dianggap cuma ngaji aja nih, ternyata enggak ya Sofi. Jadi kegiatannya tuh pasti banyak, teman-teman yang suka pidato gitu ya. Ada juga yang suka nari ya Sofi ya. Nah kalau suka nari berarti di sana ada latihannya juga ya. Bahkan dilatih sama pelatih profesional, coach yang profesional, sama coachnya. Oke, nah kalau yang Sofi rasakan sendiri, nah mulai dari jadi santri, kemudian sekarang jadi mu'alimah atau jadi pengurus Mahat, dampak positif apa sih yang Sofi rasakan? Berbicara tentang dampak positif ya, jelasnya banyak banget yang Sofia rasakan sendiri. Yang pertama pengalaman, wawasan, karena tidak semua orang tuh bisa merasakan apa yang Sofia rasakan. Apalagi kita kuliah juga, nyantri juga, mengaji juga gitu. Jadi full. Yang pertama Sofia mendapatkan wawasan yang paling utama itu nilai-nilai tentang keagamaan. Dan jelasnya Sofia berada di lingkungan yang terjaga. Oke. Nah, Sofia merasakan ini juga nggak sih, kan pasti punya teman juga dari berbagai jurusan, itu sangat mempengaruhi Sofia nggak sih? Jadi punya banyak relasi gitu. Itu sangat mempengaruhi karena kita nggak stuck dengan satu teman jurusan prodi gitu. Jadi berbagai macam daerah, terus asal backgroundnya baik dari prodinya, daerahnya. Jadi kita bisa jadi bertukar pikiran dan lain sebagainya. Bisa bertukar pikiran, terus juga mungkin kalau Sofia nanti mau main ke fakultas dakwah ada temennya, terus fakultas apalagi tarbiyah ya, mungkin setiap jurusan jadi Sofia jadi ada temennya. Apalagi tadi bertukar pikiran ya, jadi nggak cuma mikirin dari jurusannya sendiri, tapi bisa juga nih kita ada insight baru dari teman-teman yang lain. Wah, ternyata seasik itu ya tinggal di Mahat. Nah, nggak cuma ngaji, juga berprestasi. Nah, aku tuh pernah lihat sedikit nih cuplikan tentang Sofi ya. Jadi Sofi ini ada artikel berikut ya, teman-teman bisa kita lihat. Ini ada artikel tentang Sofi. Nah, di sini di dalam artikel ini dituliskan bahwa mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Sofia Aulia, juara pidato bahasa Inggris Munas Mudir Mahat Al Jamiah se-Indonesia. Wah, Sofi bisa diceritakan gimana sih pengalamannya pada saat itu jadi juara pidato bahasa Inggris? Oke, terima kasih. Jadi pertama perasaannya sangat senang ya. Jadi pengalaman yang saya dapatkan cukup banyak. Yang pertama bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat, karena itu salah satu, mereka adalah delegasi terbaik dari PTKIN se-Indonesia. Jadi kita jadi membuat Sofia itu mindset Sofia itu bukan hanya stuck di satu tempat. Kita tuh ada langit, di langit tuh ada langit lagi. Langit masih ada langit lagi. Jadi kita tuh harus terus meningkatkan dan mengembangkan skill yang kita punya. Jadi jangan stuck di one step gitu, harus step. Jadi mungkin Sofia merasa akhirnya jangan puas di satu tempat gitu ya. Jadi pada saat lomba di sana Sofia justru membuka wawasan lagi, membuka kesempatan lagi untuk belajar banyak hal. Nah, mungkin yang paling berkesan deh dari lomba kemarin tuh apa, Sofi? Yang paling diingat banget? Yang paling diingat teman-temannya sih, karena kita ditempatkan di satu aula atau satu kamar yang bukan hanya dari delegasi UIN Raden Intan Lampung, bukan. Jadi ada dari bertepatan Sofia di satu ruangan yang dari Aceh, Ternate, Bengkulu. Jadi banyak bertemu banyak teman-teman. Seru banget ya, seru banget sama teman-teman se-Indonesia bukan gitu, hanya berkompetensi, tapi juga menjalin silaturahmi tentunya ya. Nah, Sofia kemarin tuh pada saat latihan, mungkin ya pada saat mau lomba itu, apakah latihan sendiri atau gimana tuh? Tentunya tidak, karena Sofia juga memiliki coach ya, beliau Uti Siti Badriatul Munawaroh. Jadi beliau sebagai coach Sofia, jadi
kurang lebih Sofia persiapin itu 2 minggu. Cukup singkat karena Sofia sebelumnya juga pernah mengikuti lomba seperti ini. Untuk mempersiapkan hal itu kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan. Jadi sangat singkat ya, karena pidato itu butuh teksnya, pronunciation-nya juga harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Oke, tapi dengan waktu yang singkat itu ternyata Sofia bisa menampilkan hasil yang terbaik ya. Oke, dan mungkin bisa diucapkan terima kasih ya sama Uti Siti Badratul Munawwaroh ya. Bisa disapa dulu Uti Sibat gitu. Uti Sibat. Nah, oke, tadi itu kan pengalaman Sofia jadi santri, terus juga nah kalau sekarang Sofia ini kan jadi pengurus ya. Tapi penasaran nggak sih ya teman-teman di luar sana, jadi pengurus itu atau mungkin ada seleksinya atau harus kayak mana ya? Nah, kita lihat setelah yang satu ini. Hai teman-teman, balik lagi di Alenia. Kita akan lanjut ngobrol dengan Sofia Aulia tentang mahasantri yang ngaji, yang ngampus, yang berprestasi. Nah, Sofi, kalau tadi kan sudah cerita banyak sekali kegiatan di Ma'had ya, khususnya di Ma'had Al-Jami Unarlenta Lampung. Nah, sekarang Sofi sudah menjadi mu'alimah atau pengurus Ma'had itu sendiri. Bagaimana sih prosesnya untuk menjadi pengurus? Oke, untuk berada di posisi sekarang cukup panjang ya perjuangannya, karena Ma'had sendiri memiliki ketentuan atau syarat-syarat untuk berada di posisi mualimah atau mengabdi sebagai pengurus, salah satu pengurus Ma'had Al-Jami'ah. Kita harus melalui beberapa step ya. Yang pertama dari mahasantri, itu khusus untuk semester 1 dan 2. Jika ingin melanjutkan lagi atau berada di stay di Ma'had itu lanjut lagi ke Mudabiro, ketingkatan pengurus tapi belum pengurus mengajar. Itu setelah itu kuotanya juga terbatas. Jadi per tahun itu misalnya dari pertama 300, terus kita ambil 65, diambil lagi untuk menjadi pengurus seperti Sofia sekarang itu sekitar 24 gitu. Jadi ada beberapa syarat atau ketentuan. Yang pertama jelasnya juz 30 atau juz amanya harus selesai. Juz amanya harus sudah hafal, sudah hatam ya. Nah, itu yang paling utama. Ada persyaratan apalagi bahasa kah? Ya jelas, karena komunikasi kita sehari-hari kita menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang paling di Ma'had ini komunikasinya setiap hari menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi tentunya salah satu syaratnya selain tadi juz amma yang harus hafal, itu bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya, fikihnya, akhlaknya dan lain sebagainya. Oke, mungkin salah satunya juga adalah yang punya skill kali ya Sofi ya. Kayak Sofia ini punya skill public speaking, mungkin itu jadi bahan apa? Pertimbangan nilai plus lah ya gitu. Nah, selama baru ini kan Sofia jadi mu'alimah, menjalani tugas sebagai mu'alimah, gimana sih perasaannya Sofia gitu menjalani tugas sebagai mu'alimah? Sangat beruntung, Sofia sangat bersyukur karena bisa berada di orang-orang yang terpilih. Jadi Sofia merasa ini sebagai ladang Sofia. Jadi mu'alimah itu kan pengajar. Sofia juga jurusannya tarbiyah, keguruannya sebelum ke lapangan nanti real menjadi seorang guru atau akademisi. Sofia ini tuh latihan, ladang latihan. Untuk Sofia sendiri, apalagi untuk teman-teman tarbiyah gitu. Ini sebagai ladang. Jadi Ma'had itu memfasilitasi gitu. Oke, jadi Sofia sangat merasa senang juga bangga ya menjalani proses ini dan sampai saat ini sudah jadi mu'alimah. Merasa berat nggak sih Sofi jadi mu'alimah atau ya tanggung jawabnya berat banget nih gitu? Oke, mungkin itu menurut Sofia pikirannya ya tidak luput ya, pasti kita mikir berat ya. Tapi kalau kita jalani dengan sepenuh hati, semua yang berat itu pasti ya biasa aja gitu ya. Nah, mungkin aku juga sering dengar sih, misalkan nih beberapa temen tuh tinggal di Ma'had itu nggak enak gitu kan, bosen. Kalau menurut Sofi itu benar atau salah nggak sih gitu? Maksudnya atau enggak loh tinggal di Ma'had itu menyenangkan gitu? Salah besar menurut Sofia, karena mungkin mereka yang mengecap seperti itu mereka belum pernah merasakan. Belum nyoba aja. Ayo kita nyoba gitu. Ayo kita nyoba nih. Jadi buat mahasiswa yang udah mau jadi mahasantri nih sebentar lagi, yang baru kan ya, mulai masuk kapan itu Sofi? Sudah masuk? Sudah masuk, mulai berdatangan. Sudah mulai berdatangan mahasiswa calon mahasantri. Nah, ini jangan underestimate dulu, pokoknya coba dulu masuk Ma'had. Pasti kalau udah
masuk di lingkungan ma'had ya. Nggak akan keluar ini. Oke, nggak akan mau deh keluar, punya banyak teman, punya banyak kegiatan seru ya. Nah, itu Sofi tadi kegiatannya sebagai santri juga mu'alimah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi games. Jawab cepat dan jujur ya, Sofi. Boleh sebutkan 3 kata tentang Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Talampung. Mengaji, mengkaji, mengabdi. Oke, mengaji, mengkaji dan mengabdi. Boleh di-share sedikit apa maknanya? Ya rutinitas kita mengaji, ya banyak manfaatnya, ya mengaji tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Mengkaji, setelah kita apa yang kita dapatkan kita mengkaji dan berusaha untuk mengamalkan. Jadi selain kita mendapatkan, kita berusaha untuk share. Mengabdi kepada kiai, jadi kita mendapat barokahnya. Yang itu yang paling penting. Ketika kita mendapatkan barokah, segala urusan hidup duniawi itu dipermudah insya Allah. Oke, jadi apa tadi 3 halnya Sofi? Mengaji, mengkaji, mengabdi. Oke, 3 hal ya, mengaji, mengkaji, dan juga mengabdi. Nah, itu 3 kata dari Sofi. Nah, kemudian nih, apa yang paling berkesan Sofi waktu jadi mahasantri? Kalau bisa jadi mungkin aku tuh pernah nggak kebagian air, atau aku tuh pernah pentas terus tiba-tiba jatuh gitu. Apa yang paling berkesan kalau Sofi? Yang paling berkesan ketika kebersamaannya ya, apalagi kita mengantri terus makan bareng itu mungkin nggak bisa dirasakan semua orang ya. Dengan mungkin lauk terong aja gitu contohnya ya, kita bisa makan bareng dengan selahap itu, mungkin rasanya ya kayak layaknya ayam goreng dan sebagainya. Itu yang Sofi nggak bisa rasakan ketika di luar ini gitu. Oke, benar banget sih Sofi, kayaknya tuh belum tentu ya kalau kita makan ya ayam goreng sendiri itu tuh belum tentu senikmat kalau kita makan bersama. Nah, biasanya kayaknya kalau di mana juga tradisi makan bersama itu memang sudah dipupuk dari awal masuk ya. Jadi melalui buka bersama gitu. Buka bersama, terus juga biasanya kalau ada kegiatan besar juga ada makan bersama gitu ya. Oke, itu yang Sofi nggak bisa lupakan ya. Oke, selanjutnya nih yang terakhir, apa yang paling membanggakan dari diri seorang Sofia Aulia? Oke, yang paling membanggakan yang pertama bisa bertahan sejauh ini. Itu yang paling Sofia bangga dari diri Sofia, maksudnya apalagi dalam menjadi bagian keluarga pengurus Ma'had Al-Jami'ah, karena gak semua orang bisa merasakan atau dipercaya menjadi pengurus Ma'had Al-Jami'ah. Itu yang paling Sofia bersyukur, sangat bersyukur. Oke, dan aku pengen nambah pertanyaan jadinya nih, 1. Boleh ya? Boleh. Oke, Sofia, harapannya untuk mahasantri, dan mungkin bisa dikasih harapannya apa sih, cita-cita Sofia untuk mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Talampung, dan juga Sofia sendiri harapannya untuk menjadi pengurus Ma'had Al-Jami'ah itu apa sebagai pengurus Ma'had? Oke, untuk adik-adik mahasantri jangan pernah boleh mengeluh, tapi ingat, mengeluh itu ya manusiawi, lelah itu manusiawi, tapi terus mencoba. Kalian semua tuh belum menemukan titik ternyaman. Ketika nyaman untuk keluar atau untuk pindah ke tempat yang lain itu gak akan, karena kita gak akan dapat hal seperti itu, yang mengaji ya bukan hanya monoton kuliah, tapi mengaji juga. Kita bukan hanya dunia tapi akhirat juga gitu. Banyak manfaat yang bisa kita rasakan gitu. Untuk pribadi Sofia, semoga dengan sebuah kepercayaan ini Sofia bisa pegang, menjalankan dengan baik. Oke, nah itu ya tadi dari Sofia. Temukan titik ternyaman kalian sebagai mahasantri Ma'had Al-Jami'ah. Jadi kalau baru 1 minggu, 1 bulan, emang mungkin belum ya Sofia, tapi coba deh, mungkin udah 3 bulan ketemu nih titik nyamannya gitu ya Sofia. Terus juga Sofia sebagai pengurus atau mu'alimah Ma'had Al-Jami'ah juga pasti pengen melakukan yang terbaik untuk kedepannya ya. Dan Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Talampung semakin jaya. Dia kan ada slogannya sih, Ma'had itu apa? My Ma'had, your Ma'had, our Ma'had. Oke, boleh kita ulang ya teman-teman. Kita ulang satu-satu ya. Aku bilang Ma'had Al-Jami'ah gitu ya. Oke. Boleh nih ya. Oke. Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Talampung. My Ma'had, your Ma'had, our Ma'had. Ma'had Al-Jami'ah. Oke. Nah, itu kayak aku sering denger banget tuh tagline kalau lagi ada acara, ada anak Ma'had, heboh banget nih. Oke, makasih Sofia sudah hadir hari ini. Makasih sudah mau diwawancara, dan terima kasih juga teman-teman Alenia sudah terus menyaksikan Alenia.
Baik teman-teman, memaksimalkan segala potensi yang ada dalam diri merupakan wujud ikhtiar kita sebagai seorang santri. Untuk itu, mari sama-sama kita terus mengaji, juga mengkaji, dan terus berinovasi. Sampai jumpa di Alinea berikutnya. Dadah!